Sebentar, Kak. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Satu, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tiga, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Amin. Ayat yang ketujuh, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. Doa sejahtera untuk Yerusalem, pasal 122, ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Ayat 2. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Amin. Ayat 5. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintai mendapat sentosa. 7. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Amin. Ayat 8. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucap kesejahteraan ada di dalammu. Ayat 9. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mazmur 123, berharap kepada anugerah Tuhan, ayat yang pertama. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Amin. Shalom Ibu Kristiani, mau ikut baca? Oh, iya. Siap, siap, Bukan, siap. bukan Ibu Kristiani, Bu. Maaf, bukan Ibu Kristina nanti, tapi ini ada Ibu Kristiani di 123 ayat 2 sampai 4. Silakan, Bu. Ayat 2, lihat, seperti mata pada hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Ayat 3, kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami cukup kenyang dengan penghinaan. Ayat 4, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Amin. Mazmur 100 ya, Mazmur 124 ayat 1 sampai 3. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Amin. Bu Erna. Ayat yang keempat, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Ayat 5, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Ayat yang keenam, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Amin. 7. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput.
8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 125, aman dalam lindungan Tuhan. 1. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion, yaitu tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mazmur 125 ayat 2, 3 dan 4. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketiga, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Ayat 4. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Amin. 5 ayat 5. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Sampai 126 ya Kak ya? 126 juga ya Kak? Iya. 126. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ayat 1. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Amin. Ibu Nur Cahya. Ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Ibu Yersi, ayat 6. Baik, Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 127, berkat Tuhan pangkal selamat. Ayat 1, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Ibu Kristina. Saya. 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Ibu Marina Ginting, 128. 128. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 3,
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Amin. 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Mazmur 129, terluput dari kesesakan. Ayat 1, nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. 2, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. 3, di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Amin. 4. Tuhan itu adil, ia memotong tali-tali orang fasik. 5. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. 6. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut. Amin. Ibu Risa, ayat 7. Di-unmute, Ibu. Ya. Ayat yang ke-7, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang-orang yang mengikat berkas. 8, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Yang pasal 130 ayat yang pertama. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Amin. Ayat 2. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Amin. Ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. 8. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai membaca. Kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan minta panduan Roh Kudus. Rema apa yang disematkan di hati kita untuk siap kita sharing satu sama lain.
Baik, ibu-ibu, silakan. Siapa yang punya rema bisa dibagi untuk saling memberkati. Ibu Lampita, Ibu Yarsi, Bu Marina, Dewi, Bu Kristina, Ibu Tania, Lili, baru datang. Kita udah selesai baca karena pasalnya, ayatnya sedikit-sedikit. Silakan Ibu Erna, Ibu Kristia, Bu Eti, Bu Risa, Bu Harmoni, Bu Lingling, sama-sama lagi. Silakan. Ibu Marina mau coba? Bu Eti. Ibu pendeta saya dulu, Ibu Erna. Mana? Iya ini Bu Erna ya, Ibu pendeta kita nih. Bu Erna, shalom. Monggo. Bu, dia Buka masih kameranya, Bu. ya, ada yang dilakukan. Dewi, Oh. boleh. Nah, ayo silakan Bu Pendeta. Nah. Tuh Bu Pendeta katanya loh, Erna. Ini kan Ibu pendeta saya dari Oh, Subang. iya. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Malam juga. Ibu. Iya, kalau saya sangat diberkati dengan ayat pasal yang ke 121 ya. Iya, sama. Tuhan penjaga Israel, dan pasal 121 ayat 1-2. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan ayat yang kedua ini kembali lagi diulang di pasal yang 124 ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ayat ini yang sangat memberkati saya ya. Ya, benar, tidak ada yang bisa menolong kita di saat-saat kita ada di lembah kekelaman, di saat-saat kesendirian kita, dan saya mengalami itu. Dan kemarin saya minta untuk doakan untuk saya check up kembali, dan kemarin perjalanan saya punya BPJS kan masih di Salatiga, jadi saya harus ke Salatiga, ke puskesmas dan ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang tidak terlalu besar, tapi rujukan saya memang dari situ. Tadinya waktu saya masih di Salatiga, dan saya berjalan sendiri tanpa ditemani suami karena memang suami lagi ada urusan sendiri, dia punya urusan, dia harus kerjakan apa yang harus dia kerjakan. Jadi saya sendirian dengan angkot naik ke Salatiga dan berjalan sendiri, mengurus semua sendiri. Dan saya melihat bahwa pertolongan Tuhan luar biasa. Pertolongan Tuhan itu bukan hanya berupa uang, tapi saya berjalan dengan kekuatan, dengan tubuh saya yang ya sakit, capek dan sebagainya. Tapi saya berjalan kaki, naik turun ganti berapa kali bus dari Semarang, dari rumah saya harus ke Balai Kota saya harus ganti bus sampai ke Bawen, di Bawen saya harus ganti angkot lagi sampai ke Salatiga, saya turun, saya harus jalan kaki ke puskesmas sendiri, setelah dapat surat saya harus balik lagi jalan kaki lain, naik angkot lagi. Jadi perjalanan saya, dan bukan 1 hari, 2 hari saya harus lakukan itu ke Salatiga. Dan haleluya, sampai pulangnya udah malam, sampai saya harus lari mengejar bus karena saya kalau enggak saya harus naik Grab, dan itu sangat mahal, dan berjuang dengan tenaga sisa sampai ke Semarang jam 6, jam setengah 7 bus terakhir. Dan waktu saya naik bus terakhir saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Tanpa pertolongan suami, tanpa pertolongan siapa-siapa, saya berjalan untuk diri saya sendiri. Dan saya harus kuat.
Saya nggak boleh mengasihani diri sendiri. Tapi dalam kelemahan saya jalan, saya bilang Tuhan kau ada bersama saya. Walaupun sebenarnya hati ini menangis, walaupun rasa aduh Tuhan kok saya sendiri ya Tuhan, maksudnya gitu. Tuhan, nggak mampu saya jalan kayak gini Tuhan. Harus pakai ransel, mana mau hujan harus pakai mantel, pakai ganti sepatu, ganti sendal, dalam kebanjiran dan sebagainya. Aduh Tuhan. Dan saya bersyukur saya sudah dapat rujukannya, dan waktu saya mendapat rujukan itu kembali lagi satu kekhawatiran yang datang, Tuhan saya harus masuk kembali ke rumah sakit yang dimana saya bertemu dengan dokter dan sebagainya. Dan bagi saya belum siap gitu. Dan saya mengalami sedikit tekanan yang luar biasa, dan saya yang tadinya harus saya masuk itu di tanggal 3 kemarin, saya sendiri meliburkan diri saya harus tenang dulu supaya saya bisa berdoa, karena firman Tuhan bilang kita tidak bisa berdoa ketika kita ada di dalam situasi yang tidak siap gitu, dalam ketakutan, dengan kebimbangan. Firman Tuhan bilang kan, kamu harus tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi saya bilang, jiwaku tenanglah supaya kau bisa berdoa. Dan saya lakukan itu tadi malam, 2 hari lalu, ayo anak-anak doakan mama. Karena mereka tidak tahu apa yang saya alami dan apa yang mengintimidasi saya, ketakutan dan sebagainya. Karena kemarin saya kembali lihat, saya punya waktu operasi pertama itu ternyata 2018. Bayangkan 18 sampai 2025 saya mau kembali kontrol. Itu hal yang luar biasa. Dan saya kemarin tadi saya baru pergi di rumah sakit, ibu-ibu dan kasih. Tadi saya pergi ke rumah sakit dan ternyata sistemnya berubah dan saya harus konsultasi dengan dokter yang kemarin operasi saya, dan dia prakteknya itu besok Selasa jam sekitar siang, sekitar jam 10-an sampai jam 12. Jadi saya sudah daftar tadi. Saya juga minta tolong untuk doakan saya, bantu saya, karena saya juga tadi pergi sendiri dan saya enjoy. Waktu itu saya duduk, saya lihat pasien-pasien dan saya berdoa. Saya doakan mereka, Tuhan, sebagaimana Tuhan memberikan saya kesempatan dari 2018 sampai 2025 saya masih hidup, saya masih sehat sampai hari ini. Saya minta Tuhan mujizat yang sama Tuhan berikan untuk semua orang yang datang di rumah sakit. Jadi di dalam kelemahan saya tidak bisa berikan. Hilang. Ya. Udah dengar nggak ya? Atau saya nggak dengar? Nggak kedengaran, Bu. Bu Erna. Bu Erna suaranya nggak dengar. Nggak kedengaran, Bu. Halo Bu Erna. Sinyal ini. Iya, kedengaran Ya. nggak? Enggak. Iya, saya dengar. Saya dengar. Suaranya Saya enggak, saya enggak kedengaran. pada denger ya suaranya Bu Tania, Bu Erna ya. Bu Erna, ya Bu Neti, nggak apa-apa. Bu Erna, suaranya Bu Erna nggak kedengeran loh. Tapi di sini nggak mute ya. Ada kok, jelas kok di saya. Serius? Waduh, Saya enggak, Lel. Enggak kedengaran. kok aku nggak dengar apa-apa? Ya, suaranya Bu Joli kecil. Berarti kayaknya sinyal saya. Oke. Ya, suaranya kecil. Bu Erna, oke. Ya, memang suara Bu Erna nggak kedengaran kalau sama saya juga. Iya. Di saya mah Saya jelas. juga nggak dengar suara Bu Erna. Oh, berarti ada yang dengar, ada yang bisa, ada yang enggak ya? Enggak, Kayaknya. Ya, Saya dengar kencang. Nih, Bu Tania sama beberapa ibu bisa, saya dengan beberapa ibu nggak bisa.
Coba sekarang Bu Erna ngomong lagi Bu Erna. Ya, Saya jadi jelas. tadi pagi, Nah bisa ini, Bu, tadi pagi, nah ini dengar. ya, Ya, tadi, ya tadi pagi waktu saya mau ke rumah sakit, itu tiba-tiba waktu saya jalan, ada suara di hati saya dan di telinga saya, dia seperti ngomong ke saya gini, Mazmur 23, di ayat yang keberapa, di 4 atau 5, dalam lembah kekelaman, sekalipun engkau ada dalam lembah kekelaman, engkau, saya salah ya, saya baca. Tuhanlah Tidak gembalaku. takut bahaya. Tuhan, ya Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku, Dia membagikan aku di padang yang berumput hijau, Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya langsung nangis, saya bilang Tuhan. Jadi kasih saya tuh tentang itu, gadamu dan tongkatmu tongkat itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan saya mulai nangis itu, saya bilang Tuhan, saya percaya kekuatan Tuhan berikan. Gada itu untuk menjaga gitu, dan tongkat itu untuk menuntun saya, seperti itu. Jadi saya langsung bilang Tuhan terima kasih, saya tidak sendiri, saya ada dengan Tuhan dan Tuhan tuh ada. Dan kayak bilang gini, di lembah kekelaman aku ada, jadi Tuhan tuh ada, Tuhan bersama saya. Jadi saya terhibur sekali. Dan memang penuh sukacita, saya bilang Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, apapun hasilnya, apapun yang akan saya alami, saya percaya Tuhan ada di saya, bersama saya. Walaupun saya harus mengalami lembah kekelaman, tidak apa-apa. Kalau memang itu harus saya alami lagi, tidak apa-apa Tuhan. Jadi ada satu kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada saya, yang tadinya saya takut, yang tadinya saya ragu, saya bimbang. Akhirnya saya jalan dengan sukacita, saya duduk dengan sukacita, dan saya tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saya, dan juga besok. Apapun hasilnya, Tuhan tetap baik. Dia Amin. ada bersama saya. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Luar biasa ya Bu Erna, saya salut sama Bu Erna karena tadi Bu Erna ceritakan bahwa Bu Erna ke BPJS bawa ransel sendiri ya. Maksud saya begini loh, iya itu tuh salut loh dalam keadaan sakit. Dan saya tuh senangnya apa ya, salutnya begini, di dalam kesaksian ini Bu Erna sama sekali tidak melibatkan apa suami gitu ya, atau orang lain, tapi Ibu bersaksi menyaksikan bagaimana Ibu tuh benar-benar tergantung sama Tuhan. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita contoh. Kita ini semua pasti mengalami banyak pergumulan ya. Kita punya pergumulan masing-masing, tapi kita cenderung menyalahkan keadaan, cenderung menyalahkan orang. Nah, itu. Tapi kan belajar dari Bu Erna nih, kita lihat bahwa tadi Bu Erna, saya pergi sendiri ke BPJS, tapi Tuhan menemani saya. Saya pokoknya kekuatan saya datang dari Tuhan, gitu ya. Nah, terus mengalami seperti ini, enggak ke dokter apa enggak, tapi berserah kepada Tuhan bahwa ibu memang harus tenang, 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 hai jiwaku, tenang, tenanglah hai kau jiwaku. Terus minta Tuhan eh, apa gitu ya, Tuhan mau mengasih penghiburan apa, dapatlah yang Mazmur 23 bahwa di dalam ketenangan benar-benar ada kekuatan. Nah, yang perlu kita belajar dari Ibu Erna ya, ibu-ibu ya, bahwa kita memang harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Yang dihadapi Ibu Erna ini menurut saya bukan satu penyakit main-main ya, karena dulu di 2018 Ibu Erna pernah mengalami yang sama kanker ya Bu ya, cancer ya. Nah, ini pun Ibu Erna sendiri mengatakan bahwa punya ketakutan itu muncul. Tapi ketika berserah kepada Tuhan, ketika mengandalkan kepada Tuhan, nah ini dia, pengandalan 100% kepada Tuhan. Tuhan ternyata memberi kekuatan baru. Nah, kita juga gitu ibu-ibu, kita belajar untuk tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan keadaan ataupun orang, tapi tetap melihat kepada Tuhan, semua permasalahan kita tetap kita andalkan kepada Tuhan. Karena semua sudah jelas, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Bu Erna. Sama Ibu, Tuhan berkati. Silakan lanjut Bu Eti. Luar biasa. Saya diberkati dengan firman ini. Ibu Gembala saya the best.
Terima kasih, Bu. Sangat memberkati kita semua karena pengalaman yang sudah dialami benar-benar real oleh Ibu Erna ini. Dari sakit yang sangat menakutkan, perjuangan hidup bersama sekeluarga, saling terikat erat satu dengan yang lainnya, luar biasa. Contoh teladan yang baik seorang pemimpin. Sayang nggak lama di Subang. Hati Ibu ya. Aduh, saya diberkati juga dengan eh, Mazmur 121 ini. Tuhan penjaga Israel ya. Saya lanjutkan ke ayat 4-nya ya, Bu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap, penjaga nyawa kita. Kita tidak akan dibiarkannya kesakitan di waktu siang atau pada waktu malam. Tidak akan sampai terjerembab ya. Luar biasa. Benar-benar sandaran kita hanya pada Tuhan saja. Tidak pada yang lain. Harta benda tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya Yesus Kristus. Terima kasih itu. Amin. Dan Terima kasih Bu Eti. Ada ibu-ibu lain? Boleh? Kalau belum saya sambung yang Bu Eti ya. Sebenarnya saya remanya sebenarnya ini yang 121 ayat 6 sampai 8 itu selalu saya pakai ya. Saya pakai untuk saya dan saya suka sekali ayat ini sehingga ketika setiap saya berdoa ya, kalimat berkat yang terakhir saya kumandangkan itu ya kalau PTM contohnya ya, itu biasanya ini di 121 6 sampai 8. Kenapa saya suka sampai ini ya? Karena jadi gini, saya itu kan kerjanya suka pergi-pergi ya Ibu-Ibu ya. Jadi travel ke sana, travel ke sini, dan seorang diri gitu. Seorang diri pergi. Jadi tidak dengan tim seperti itu. Nah, suka ngadepin juga yang aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh itu maksudnya orang yang saya hadapi. Ya, mulai jenis-jenis manusia itu saya hadapi gitu. Jadi saya kalau di daerah sini kalau nggak berhadapan dengan orang-orang yang terlihat kekar, apa biasanya kan cenderung begitu ya di yang orang agak ditakuti ya, agak berkulit gelap, muka sangar, badan besar seperti itu. Kalau saya sudah nggak takut lagi gitu karena sudah terbiasa ya. Nah, ini selalu saya pakai memang. Saya sering memang pergi. Saya percaya bahwa di waktu siang itu tidak akan ada yang berani menyakiti saya. Bahkan di waktu malam itu juga tidak akan ada yang berani menyakiti saya. Gitu. Tuhan itu akan menjaga saya terhadap segala kecelakaan. Sehingga setiap saya pergi, saya percaya pesawat yang saya naiki pasti baik-baik saja. Kendaraan saya yang saya naiki juga semua baik-baik saya. Pergi saya selamat, maka pulang pun saya harus selamat. Nah, ini saya pakai. Jadi Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi dari ayat 6 sampai 8 ini terus saya pakai sebagai deklarasi bagi diri saya bahwa saya percaya keluar masuk saya, pergi saya nggak siang, nggak malam, ketika saya di perjalanan, mau jam berapapun itu, saya tidak perlu takut karena saya tahu bahwa Tuhan adalah penjaga saya. Seperti itu ibu-ibu. Baik, silakan sambung Bu Lampita. Amin. Wow. Amin. Ibu Tania. Saya coba Ya, saya Bu ya. silakan Bu Lampita. Mazmur berapa ini? Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 5 dikatakan begini firman-Nya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya, ini firman sangat apa ya? Tepat di diri karena gini. Firman ini kan berkata-katanya orang-orang yang menabur dengan bercucuran air mata. Saya pikir gini, Bu, ketika kehidupan kita hari ini ada masalah, lalu air mata kita air mata kita berbuat baik juga belum tentu hasilnya baik.
berbuat baik sama orang. Seperti misalnya tadi lah ya tadi, saya kebetulan eh, ibadah melalui online. Saya kan itu kan biasanya di bawahnya itu kan ada ya tulisan itu. Saya kebetulan lihat ada satu orang dibilang namanya Ibu Indah Indaka gitu ya. Saya lihat di dalam tulisannya dibilang ini, eh, saya suami saya stroke, anak saya dua sakit gitu kan. Nah, saya begitu baca kayaknya tersentak ya. Saya bilang gini, Bu, tolong ini dong Bu nomor rekeningnya gitu ya. Saya minta gitu ya. Tahu Bu ya. Ini sukacita saya tadinya apa mau melakukan sesuatu dia ngomong gini, nggak perlu Tuhan Yesus yang menolong saya gitu kayak gitu ya. Lah, terus hati saya gini ya sudahlah kalau gitu ya. Kalau begitu ya sudah nggak apa-apa. Toh hati saya benar-benar mau ini kan, mau memberikan. Tapi setelah itu jalannya itu waktu eh, langsung dia gini dikasih nomor rekeningnya. Tetapi saya coba, udah dikasih nomor rekeningnya, saya coba, tetapi ternyata nomor rekening itu nggak bisa. Saya bilang, Bu, Kak, itu kan eh, itu loh, lain itu kan berjalan ya, garis itu. Terus saya bilang, Bu, tolong Bu. Ternyata dia eh, tidak apa, nggak sempat baca, cuma saya nggak ngerti. Jadi artinya gini, Bu, nggak selalu kita ketika kita punya apa niat atau kemauan, ternyata nggak selalu loh Bu, nggak selalu terjawab atau nggak itu ya. Nah, itu salah satu contoh yang saya hadapi hari ini. Lalu ketika kata kata firman ini, orang-orang yang menabur dengan cucur air mata, ini sudah terpatri dalam diri saya Bu ya. Karena gini loh Bu, duniawi aja mengatakan habis gelap terbitlah terang gitu ya. Itu duniawi. Tetapi firman Tuhan sudah menjanjikan tidak ada tidak ada air mata atau cucuran air mata yang kekal atau yang lama gitu, dan tidak ada kebahagiaan juga yang kekal. Jadi sudah pasti eh, apa namanya, sudah pasti tetesan air mata apapun yang kita hadapi, semua itu pasti akan berakhir. Kebahagiaan apapun eh, pasti juga berharga. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita hidup dalam pengharapan, apalagi dalam penderitaan, kita selalu hidup dalam pengharapan. Hidup kita walau dalam keadaan kita sama lagi ya, seperti ibu kita di dalam kekelaman, tetap aja kita yang udah beriman, kita percaya, apalagi kita baca Alkitab setiap hari, saya merasakan nggak ada lagi ya namanya penderitaan atau kebahagiaan. Jadi kita menghadapi hidup itu eh, berserah hati sama Tuhan Yesus. Hari ini apa kayak diberikan Tuhan sama kita bersyukur, berterima kasih. Mau susah, mau senang, mau apapun, kita hanya tahu berterima kasih sama Tuhan, bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan pada kita hari ini. Seperti tadi dikatakan di ayat 5 itu, katanya adalah setiap orang yang menabur dengan kecil itu yang nanti menuai dengan itu, janji firman Tuhan. Itu pasti terjadi. Jadi misalnya aja ya Bu ya, kalau makin besar penderitaan kita itu sebenarnya kebahagiaan makin luar biasa. Contoh yang bisa dianalisa kita buat gini, orang hamil gitu, ibu hamil, perutnya semakin gede ya, semakin besar tuh, aduh penderitaannya kan makin berat. Tetapi ketika anaknya lahir, dia lupa dengan apa yang barusan apa yang dideritanya gitu kan, udah sukacita luar biasa. Itu yang kita tanamkan bahwa tidak selamanya cucuran air mata atau penderitaan itu melekat dalam hidup kita. Pasti akan berubah gitu. Pasti akan silih berganti, derita apa senang, derita senang. Jadi kita bersandarlah pada Tuhan, mengandalkan Dia di dalam setiap masalah. Tuhan yang menolong kita. Amin. Gitu Bu. Amin, terima kasih Bu Lampita ya. Jadi memang 5 ini orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, nih kita garis bawahi menabur, akan menuai dengan sorak-sorai. Menabur dan menuai, ya, tabur tuai. Jadi kita tidak akan pernah sia-sia apa yang kita lakukan hari ini ya.
dengan cucuran air mata seperti itu. Ya, dengan cucuran air mata mengandalkan Tuhan. Karena apa? Apa yang kita lakukan hari ini akan kita tuai di kemudian hari. Nah, ini dengan sorak-sorai gitu. Ya, jadi eh, ini mengenai juga tabur tuai. Ya, jadi memang kita harus bersyukur terus atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Seperti yang Ibu Lampita katakan ya, kita hidup dalam pengharapan dan terus bersandar kepada Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia apa yang kita tabur saat ini. Mungkin kita mengalami seperti tadi Bu Erna. Ya, saya kisahnya Bu Erna menarik ya. Apa yang ditabur saat ini ya, perjuangan sendiri, ya tetesan air mata, ya anak-anak tidak tahu bagaimana apa yang dia rasakan, tetapi ketika mengandalkan Tuhan dengan cucuran air mata, kita melihat bahwa tuaian akan terjadi, yaitu bersorak-sorai. Semangat terus ya Bu Erna, itu contohnya. Semangat Bu Lampita, terima kasih Bu Lampita. Terima kasih, Shalom. Ada lagi yang mau sharing? Silakan. Kak Yersi atau Dewi, Bu Neti, Kamarina, monggo, atau Lia, Jeng Dewi, Oke, aku Kak Juli. boleh, yuk. Ya, jadi aku kesaksian ya dari firman nih, yang 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Tuhan akan menjaga nyawamu. Itu ya dan amin. Firman ini dan aku alami di minggu-minggu awal pada saat pulang dari rumah roti, saya ditabrak orang dari belakang. Dan posisi itu hampir di tengah jalan raya. Di depan saya baru lewat putaran, dan di putaran itu lampu merah, tapi tidak akan lama lagi akan lampu hijau. Jadi ke depannya juga tidak jauh bakalan lampu merah. Jadi saya ambil posisi agak ke kiri. Tapi saya tidak pakai lampu sen karena memang dari jauh aku ke kiri dikit karena posisi mobil akan bakalan ditengahkan. Ternyata yang di belakangku tadi setelah lampu hijau itu kenceng. Jadi pada saat saya udah mulai agak minggir, tapi tidak pinggir banget karena kiri bahkan ada yang langsung ke kiri. Jadi dia nabrak saya tiba-tiba aja. Saya jatuh dan saya langsung pegang kepala. Ternyata helm saya masih nyangkut di kepala. Udah aman, tenang, nggak mikirin apa-apa, tenang banget, nggak, aduh, nggak gitu. Terus berdiri, saya lihat motorku udah kebalik aja pokoknya di situ, tapi nggak jauh, aku masih posisi dekat mobil juga. Udah gitu, pas ada orang di pinggir jalan yang sedang mau pakai jas hujan karena memang udah lagi gerimis. Jadi saya dari rumah roti juga udah pakai jas hujan. Terus saya dengar yang nabrak saya dari belakang udah jerit. Dia menjerit, kenapa sih Bu nggak pakai lampu sen katanya, tapi kayak kayak lebay gitu deh, kayak ya, itu laki-laki, dia kayaknya ngantar pacarnya. Udah gitu, ibu sih nggak pakai lampu sen, oh itu segala pokoknya segala macam lah ocehan dia. Saya nggak marah, saya nggak ladenin. Terus orang yang tadi di pinggir jalan itu yang malah menghadapi dia, yang menjawab dia, saya cuma diem aja nggak ngomong apa-apa. Udah berceloteh, tanggung jawab Bu, pokoknya harus ini segala macam lah. Udah gitu akhirnya saya bilang, Pak, saya itu eh, tidak pakai sen karena saya memang bukan mau ke kiri dan bukan mau berhenti, saya mau lurus. Cuman saya kan dari jauh udah ambil posisi kiri karena bakalan lampu merah, udah lampu itu di depan. Terus saya bilang gitu. Nggak ngoceh terus. Udah gitu yang rusak motor saya cuman spionnya aja yang lepas. Tapi ininya enggak, cuman kacanya itu aja. Udah gitu pergelangan kaki saya sebelah kanan dikit agak 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 sakit tapi tidak luka. Nah, terus udah digerak-gerakin, udah enakan. Nah, terus tapi ini orang yang nabrak saya malah 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 makin
ngoceh-ngoceh. Terus datanglah orang yang di sebelah kiri yang tadi berhenti itu, udah Pak kita ke apotik kayak gitu. Udah di situ pas kami mau jalan itu hujan deras banget. Pada saat mau pergi ke rumah roti mau berangkat itu hujan deras banget. Tapi pas jam 6 itu berhenti. Nah, ternyata pas mau pulang juga hujan deras banget. Sampai ternyata itu orang ngikutin saya terus dari belakang. Padahal jauh banget itu sampai ke Tajur. Diikuti aja. Terus tapi itu yang berhenti tadi juga searah ke sana. Jadi dia juga nunggu-nunggu saya juga. Dia mengawal saya gitu. Dia kawal, dia nggak pergi gitu. Padahal dia ternyata jauh, perginya sampai Sukabumi. Ternyata dia pulangnya. Padahal udah malam udah jam 11, jam 10 lebih. Nah, terus ternyata sampai di Tajur langsung dia udah di Tajur posisinya tapi belum sampai ke rumah. Dia langsung belok ke kiri menghadang saya supaya berhenti. Saya bilang ada Pak lagi kayak gitu. Terus orang yang tadi itu ikut juga di sebelah kiri saya. Kenapa lagi Pak? Katanya gitu. Ibu jangan lari, jangan lari dari tanggung jawab segala. Saya nggak jawab. Akhirnya ya udah Bu, kita berhenti aja dulu Bu. Berhentilah kami di dekat apotik tapi sudah tutup. Terus ini orang masih ngoceh. Jadi yang tadi si bapak-bapak yang 2 orang itu yang naik motor langsung dia pergi cari betadin. Saya udah diam aja. Saya udah menggigil karena hujan deras banget. Biarpun udah pakai jas hujan tapi menggigil banget. Udah gitu, udah di sini Bu, ada orang-orang yang berhenti. Sini aja Bu, duduk di sini katanya, nggak usah, nggak apa-apa. Saya bilang. Akhirnya ketelepon lah adikku. Tapi pakai HP itu pacarnya itu karena HP ku udah hilang karena jatuh tadi kali ya jadi jaringan udah nggak beres lagi. Terus saya telepon adikku datang. Adikku pas mau belok ke apotik itu dia udah langsung ngomong yuk yuk pulang yuk sama pacarnya itu. Terus datang nih yang 2 orang tadi, mau kemana, jangan dulu, itu adiknya udah datang. Jadi ngomong maunya apa katanya gitu. Kak, kami pulang aja katanya gitu. Akhirnya adik saya langsung datang. Kenapa katanya. Terus dia ngoceh. Sekarang saya tanya kata adikku, yang ditabrak siapa dan yang menabrak siapa? Dia diem, gak bisa jawab apa-apa. Bapak mau nuntut pertanggungjawaban. Sekarang kalau kakak saya ini juga mau nuntut pertanggungjawaban, Bapak siap nggak? Gitu. Dia diem. Enggak usah Pak, udah saya mau pulang aja. Bapak mau pulang kemana? Kata adikku. Ke Ciapus. Terus mau ngantar pacar saya. Terus Bapak tinggal di mana? Di Cimanggu. Jadi jauh sampai diikuti saya ke Tajur itu. Padahal dia gitu yang jadi posisi saya yang ditabrak, malah saya aman-aman. Puji Tuhan. Jadi saya mikir-mikir itu setelah dia udah pergi, adik saya bingung, Kak, ada yang sakit nggak? Enggak, cuman kaki saya tadi, tapi udah enakan. Saya bilang, ya udah bisa bawa motor, bisa. Adik saya pergi, aku masih di belakang. Jadi kata saya, udah saya diem. Jadi memang intinya kita setiap kali keluar rumah itu harus menyerahkan diri. Jadi itu doa yang setiap kali saya ucapkan, Tuhan berjalan di depanku, malaikat penolongku berjalan di depanku, menghalau segala kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Saya tiba di tujuan saya dengan selamat. Jadi nggak ada rasa takut sedikit pun nggak ada rasa takut. Sampai di rumah juga nggak apa-apa, saya langsung olesin minyak kutus-kutus, udah paginya udah nggak kenapa, udah biasa. Jadi benar firman Tuhan itu bahwa dia menjaga kita dari sekalipun kita akan mengalami kecelakaan, kesenggol atau apapun, tapi kalau dari Tuhan yang menjagai, nggak akan kita akan apa-apa. Nyawa kita dijaga. Kecuali kita yang ugal-ugalan ya, kita menantang itu namanya. Tapi karena kita benar-benar, jadi saya itu posisi kalau saya naik motor memang selalu di kiri, mau orang lewat ya apa itu nggak peduli saya, mau dibilang saya lambat juga nggak peduli. Lari motor saya itu cuma 30-35. Kalau sampai 40 itu udah bayangin aja ibu-ibu yang jago naik motor lari 40-35 kayak apa itu. Nah, itulah saya di jalan. Jadi saya sangat bersyukur
Tuhan itu selalu menjaga, sekalipun aku harus menghadapi segala kerikil-kerikil, tapi itu membuat saya semakin percaya bahwa Tuhan itu selalu ada. Jadi saya selalu mengatakan kejadianmu dahsyat dalam hidupku, dahsyat yang Tuhan perbuat bagiku. Itu yang selalu saya ucapkan. Jadi itu ibu-ibu kesaksian saya, Terima mudah-mudahan kasih ya, Bu Dewi, luar biasa ya nih yang saya catat tadi ya, bukan peristiwanya, tetapi yang dirasakan Bu Dewi tadi itu juga berlaku. Saya melihat tadi kan Bu Dewi bilang tidak ada rasa takut, ya itu luar biasa. Dan saya kira, saya percaya kita juga mengalami ya, ketika kita memang sudah 100% menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhanlah pertolonganku, gitu ya, dan kita mengimani bahwa memang ada malaikat kudus yang menemani kita punya Roh Kudus yang kuat di dalam diri kita, itu rasa takut itu memang tidak akan ada, Bu Dewi. Iya, bahkan ketika misalnya ibu-ibu nih ya, suatu hari, jadi rasa takut itu pertama yang dialami oleh Bu Dewi tadi tuh ya, udah malam hari, ya, nabrak, seperti itu ya, bisa dibayangkan situasinya, gitu. Tapi tidak ada rasa takut, itu karena apa? Ada pertolongan Tuhan sesungguhnya, gitu. Kita dibuat menjadi tenang. Nah, ini juga berlaku ketika misalnya suatu hari ibu-ibu duduk di depan, harus berbicara di hadapan ratusan orang. Ya, kalau normalnya tuh ya, kalau misalnya bilanglah dia belum paham gini, itu bisa deg-degan apa gitu ya. Tapi apa? Ketika kita memang sudah aku punya Roh Kudus, aku mengandalkan Tuhan gitu ya, dan kita sudah terbiasa menenangkan diri kita di dalam Tuhan, itu tuh rasa takutnya itu tuh hilang loh. Dan kadang-kadang kita bertanya-tanya, wow hebat sekali ya Tuhan itu ya, cara kerjanya, rasa hilang aku tuh diambil. Nah, seperti itu. Jadi bersyukur ibu-ibu, setiap hari semakin sering kita membaca firman Tuhan gitu ya, itu roh kita itu kan terus dikasih makan, dikasih makan, dikasih makan, seperti itu. Tanpa kita sadari, ya, itu sangat membantu kita. Membantu kita salah satunya lepas dari rasa ketakutan. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Dewi ya. Baik, ibu-ibu, apakah ada lagi, Kak Neti? Boleh dikit? Ya, monggo. Ya, oke. Terima kasih Bu Juli. Terima kasih ibu-ibu semua. Makasih ya kesaksiannya luar biasa. Saya terlambat. Nah, tapi yang saya mau lihat begini, karakternya si Daud ini sangat luar biasa. Karakternya satu luar biasa, sehingga menjadi proyek percontohan sampai keturunan kita. Dia bisa bermazmur, dia katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, lalu dia bisa merenungkan firman Tuhan, walaupun dia di dalam lembah kekelaman, dia tahu gunung batunya adalah, kota bentengnya adalah Tuhan Yesus, dan dia tahu juga, dia katakan juga, Tuhanlah ada penjaga Israel, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naungan hidupku, daripadamu lah pertolongan, terpujilah nama Tuhan. Ini sangat luar biasa karakternya. Itu yang saya dapatkan. Karena apa? Lewat pribadi hubungan intimnya dengan Tuhan. Tuhan katakan waktu si Salomo anaknya membuat kejahatan, hancurkan bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang begini, aku mengingat perjanjianku terhadap Daud. Itu makanya dia sisakan satu suku yang tidak terhilang. Ini sangat luar biasa. Jadi karena kehubungan intimannya pasti ada rasa takut kan, dia sampai ke gua, dia takut, tapi dia mempunyai power yang luar biasa karena dia memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dan satu yang saya dapatkan begini, manis sekali ya namanya Bapak Daud ini sampai ke generasi, sampai akhir zaman. Nah, tadi saya melayat seorang pegawai dari suami saya, kakak iparnya, dan memang kita sering ketemu, memang saya lihat dia punya karakternya luar biasa. Ternyata ibu-ibu apa, begitu saya melayat, tidak ada yang tidak bilang karakternya luar biasa. Padahal dia orang Islam. Saya bilang begini, ini dia tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi karakternya dipuji orang. Jadi saya dapatkan begini, karakternya Bapak Daud ini sangat luar biasa. Tuhan, aku minta impartasi kekuatan itu supaya memiliki karakter yang seperti Tuhan mau. Makanya kata Kak Linda gini, Net, aku waktu kamu mendengar
Tuhan, biarlah aku sejantung dengan Engkau, sepikiran dengan Engkau, seperasaan dengan itu. Duh, neti aku di situ rasanya bergetar. Karena itulah ungkapan isi hatiku, Kak, bilang gitu. Nah, inilah dia memiliki karakter yang Tuhan miliki. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Kak ya. Tadi Kakak bilang kan karakter Daud, dia membangun intim dengan Tuhan ya. Nah, ini sebenarnya juga berlaku untuk kita ya pasti ya Ibu-ibu ya. Ketika tidak akan ada kesia-siaan ketika kita membangun intim dengan Tuhan. Kita harus ingat generasi kita. Ya, saat ini yaitu kita harus memaksakan manusia, jiwa kita, memaksakan roh kita untuk terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Gitu. Nah, kita ini juga Tuhan akan perhitungkan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Tuhan pun akan melihat yang kita lakukan ini sebenarnya juga untuk generasi kita berikutnya. Gitu ya. Semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kita terus semangat di dalam Tuhan, membangun intim dengan Tuhan yang kuat ya. Bukan kita aja saja yang Tuhan akan perhatikan, anak-anak kita, keturunan kita juga. Sama halnya dengan Daud. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Saya pikir kita sudahi. Bu Eti, mari kita doakan Ibu Gembala kita, Ibu Erna. Ayo Bu Eti tutup doa ya. Didoakan Bu Erna yang sedang saat ini ya berproses untuk apa namanya yang sedang dihadapi ya kesembuhannya beserta Ya, ini ada Bu Lili. Bu Lili juga sebenarnya sama tapi sama-sama diproses juga kesehatannya. Nah, ini satu lagi saya dapatkan. Oke. Pada waktu kita mau diproses pasti ada permukaan diri. Yes. Waktu permukaan kita itu nilainya mau emas, mau perak, mau berlian, itu tergantung pilihan kita. Tapi kalau kita punya pilihan yang seperti Tuhan mau, Tuhan akan ukir di telapak tangannya. Amin. Yes. Amin. Baik, silakan Bu Eti. Di unmute Bu. Ada naik siapa dong? Baik, mari kita berdoa. Yang ambil mobil siapa? Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kau memelihara kami hari lepas hari, Kau memberkati kami hari lepas hari, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh terjerembab. Tuhan senantiasa menjaga kami, melindungi kami, keluar dan masuk kami, semua ada di dalam pemeliharaan, di dalam kasih setiamu ya Tuhan. Mau berdoa buat Ibu Erna terkasih kami, yang sedang mengalami kurang sehat di dalam tubuhnya, bilur-bilur Yesus, kuasa darah anak domba Allah, memulihkan, menyembuhkan, menetralkan seluruh sakit penyakit yang ada di tubuhnya. Saat ini di dalam nama Yesus, bereaksi seluruh kerja dari ujung kaki sampai ujung kepala, seluruh organ tubuhnya bereaksi dengan normal. Dalam nama Yesus, Tuhan Gembala kami yang baik, Engkau tidak pernah biarkan kami, Engkau tidak pernah menjauh dari kami. Kami tahu Engkau ada bersama kami, ingin mendapatkan apa yang Engkau inginkan atas kami. Mari Tuhan terus koreksi setiap kami. Apabila masih kedapatan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang membersihkannya kembali. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup, jiwa, dan tubuh kami, khususnya Ibu Erna, Ibu Lili yang sedang kurang sehat juga. Tuhan yang membereskan, membersihkan sehingga kedapatan kami tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami kaum wanitamu yang membaca Alkitab secara online, dimanapun kami berada, Roh Kudus tetap ada bersama kami, terus mengingatkan kami untuk kesehatan, kesepakatan, untuk menjaga ketulusan hati kami, bahwa Tuhan menginginkan roh kesetiaan ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang dialami oleh masing-masing kami Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas kami. Dan tepat pada waktunya, Engkau menggenapi janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih semua ibu-ibu. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih ibu semua.